pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Putu Widiade. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran. Mohon kiranya Bapak Ibu dosen penguji memberikan masukan, komentar, serta motivasi guna memperbaiki diri saya sehingga dapat meningkatkan kompetensi diri dalam proses pembelajaran di kelas secara berkelanjutan. Terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa, hebat. Ya, jadi kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 14 Desember 2022. Jadi Bapak ucapkan selamat pagi semuanya. Sudah pada mandi nih semua? Sudah mandi? Sudah sarapan? Berarti kalau sudah mandi, sudah sarapan, berarti sudah siap untuk belajar. Ya. Namun sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada siswa yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Iqbal. Iqbal tidak sekolah ya. Mana dia Iqbal? Sakit katanya, Pak. Oh, sakit. Ya, jadi dari ke-12 siswa, satu siswa tidak hadir, yaitu Iqbal. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan dulu anak-anak. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai apa ini anak-anak? Tema berapa? Tema 3. Materinya adalah peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 2 mengenai keberagaman makhluk hidup yang ada di lingkungan. Jadi di lingkungan kita ya. Namun sebelumnya anak-anak berdiri dulu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Bapak pimpin ya. Jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan anak-anak duduk dulu. Nah, coba anak-anak perhatikan ke depan. Nah, sebelum kita melalui aktivitas berikutnya, anak-anak lihat ke depan. Mari kita bernyanyi dulu ya. Kemarin kan sudah bernyanyi, sekarang bernyanyi lagi ya. Ini Bapak putarkan musiknya, jadi kita bernyanyi bersama-sama. Solid. Yang keras. Tadi kalian sudah bernyanyi. Judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Sabang, dari ujung barat sampai dengan ujung timur, itu termasuk wilayah kesatuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tempat kita
ada sekarang. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, lihat dulu ke depan. Apa kegiatannya? Ayo membaca. Jadi apa yang kita baca? Kita baca buku dulu anak-anak. Jadi sebagai pembiasaan literasi di sekolah kita, Bapak izinkan kalian 2 menit untuk membaca bukunya. Silakan dibaca bukunya selama 2 menit saja. Nah, di bukunya itu kan ada wacana-wacana, itu dibaca dulu. Ya, sudah anak-anak ya. Jadi kita cukup literasi dalam pembelajaran hari ini, cukup 2 menit saja ya. Jadi Bapak tanya dulu sama kalian, apa yang kalian baca? Angkat tangan. Ya, coba. Wacana Dayu dan Si Mungil. Jadi yang ada di buku tema 3 kalian ya. Jadi kita kan sudah melaksanakan literasi atau wajib membaca ya. Di anak-anak bisa memanfaatkan ya perpustakaan. Jadi pada saat istirahat kalian habis belanja langsung masuk ke perpustakaan, ambil buku, kemudian baca buku sambil menambah wawasan kalian ya. Jadi ada istilah yang berkata buku adalah jendela dunia. Makhluk hidup, kalian bisa ambil buku di sana mengenai tumbuhan, mengenai manusia ya. Jadi membaca itu adalah menambah pengetahuan kalian ya. Ngerti anak-anak? Nah, sekarang coba berdiri dulu. Apa yang kita lakukan kali ini adalah tepuk BPK. Jadi tepuk BPK, kemudian salam BPK, kemudian tepuk semangat biar anak-anak semangat. Kemudian yang terakhir baru tepuk diam. Silakan Bapak minta coba ketua kelas Tony pimpin dulu temannya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Kita kembali lagi ke materinya ya. Kemarin apakah sudah memberi materi mengenai hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban sebagai siswa. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3 itu anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kemarin anak-anak sudah belajar mengenai hak dan kewajiban tentang diri sendiri ya, tentang di keluarga. Sekarang anak-anak mempelajari mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kemudian mampu membuat cerita atau pengalaman. Nanti kita buat seperti anak-anak mengarang sebuah cerita, tetapi berdasarkan pengalaman anak-anak sendiri. Terus yang ketiga adalah menganalisis teknik membuat mosaik. Nah, jadi apa itu mosaik? Nanti kita pelajari. Kemudian kita hanya mempelajari menganalisis teknik-teknik pembuatan mosaik saja. Nanti untuk membuat mosaik kita lanjutkan di pembelajaran besok ya, karena sekarang waktunya kan cuma 2 JP. Jadi tidak mungkin kalau kita membuat mosaik. Nanti waktu untuk membuat mosaik kita lanjutkan besok ya. Nah, jadi sebelum ke materi, lihat dulu di sini. Ayo melengkapi PTS ya. Mendata, jadi ada menurun, ada yang mendata. Nomor 1 menurun. Binatang apa kira-kira? Coba lihat di sini. Tikus. Apa? Tikus. Tikus. Orang yang nomor 2 siapa bisa angkat tangan? Ya, coba ulang.
Nomor 2 kan ini dia, nomor 2. Cari binatangnya. Hah? Ikan betul? Salah. Apa yang bisa menggunakan? Hah? Kucing betul? Salah. Llama. Kura-kura. Betul? Tepuk tangan dulu. Lihat ini kan 2. Lihat gambarnya 2. Ini gambar apa ini? Kura-kura. Nah, jadi kuku. Terus di sini apa? Terus. Terus? Hah? Terus? 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 Dibaca? Kura-kura. Baca yang keras apa? Kura-kura. Kura-kura. Sekarang siapa yang bisa menjawab yang nomor 3 apa? Siapa? Halo dia. Ikan. Ikan, betul. Betul. Huruf pertama apa? I. Terus? Ka. Terus? A. Terus? E. Dibaca? Ikan. Baca yang keras apa? Ikan. Sekarang yang terakhir yang huruf depannya A. Nah, ini belum. Ya, kamu. Anjing. Habis apa? Terus? J. Terus? I. Terus? E. Nah, itu dia piara kucing. Riyama piara kucing. Sanjayu, lalu dia Jana, Ulan, kemudian Ivia, semua piara kucing. Sekarang Bapak tanya, kalau kamu kucingnya, misalnya kucing peliharaan kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Bawa dia ke dokter. Bawa ke dokter. Dokter apa? Hewan. Dokter hewan. Ya. Nah, kemudian Bapak punya pertanyaan ini. Ada 3 buah pertanyaan yang Bapak ajukan sama kalian semua. Yang pertama, tadi sudah Bapak ajukan, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Punya. Ada yang pelihara anjing, ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara ayam dan lain-lain ya. Bagaimana perasaanmu? Nah, karena apa? Angkat tangan. Ya. Nah, karena kita tidak merasa kesepian karena sudah punya binatang peliharaan. Ada lagi. Nah, apa sebabnya? Apa bagaimana perasaanmu jika kamu memiliki peliharaan? Ya, merasa senang karena ada diajak bermain. Ya. Nah, yang ketiga pertanyaan Pak Guru adalah apa yang harus kita lakukan? Memberi makan. Angkat tangan. Ya, Pilio. Memberi makan. Memberi makan, apa lagi? Ya. Memberi minum, apa lagi? Ya. Memandikannya. Memandikan lagi. Ya. Diajak bermain. Ya, jadi ya lagi satu. Mengajak ke dokter hewan jika sakit. Iya, mengajak ke dokter hewan apabila binatang peliharaan kita sakit. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, jadi itu pertanyaan Pak Guru sudah terjawab secara sempurna oleh kalian ya. Nah, sekarang ini gambar apa ini anak-anak? Kucing. Bagaimana bunyinya? Ada bunyi. Yang ini nih gambar A, kemudian yang ini adalah gambar B. Coba Nana cari perbedaannya. Coba Nana berpikir dulu. Kalau sudah berpikir, angkat tangan langsung. Siapa yang bisa membandingkan kedua gambar itu? Ya, Ulan. Yang B? Nah, coba perhatikan. Ulan menjawab, kucing A, kucing yang terawat, kucing B, kucing yang tidak terawat, betul? Tepuk tangan dulu untuk Ulan. Siapa yang bisa membandingkan lagi? Cari lagi. Ya, Tony. Kucing A lebih bersih daripada kucing B. Tepuk tangan dulu. Yang lain yang belum menjawab. Nih, Pak Guru kasih dah kamu 2 kucing. Yang mana yang kamu pilih? Yang A. Ada yang milih yang B? Enggak. Kenapa? Karena tidak dirawat. Karena kurus, betul. Karena apa lagi? Karena Ya? kotor.
perhatikan. Ya, benar sekali jawaban kalian itu semuanya benar. Kedua gambar tersebut adalah gambar apa? Kucing. Perbedaannya terlihat dari tampilannya. Tampilan kucing masing-masing. Kucing A adalah kucing yang terawat, sedangkan kucing B itu adalah tidak terawat. Kamu ketika memelihara hewan, yang pertama apa? Bisa bermain. Ya, bermain dengan hewan pemeliharaan. Yang kedua apa? Menghilangkan rasa kesepian. Yang ketiga apa? Mendapat rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan. Ya, rasa gembira itu muncul apabila hewan peliharaannya bagaimana? Bisa ngerti dengan apa yang kita omongkan ya. Misalnya namanya anjingnya Blacky, sini Blacky. Langsung dia kan kita merasa senang. Yang keempat apa? Mendapat kepuasan hati. Ya, sama juga di bukunya juga ada ya. Anak boleh baca di bukunya dan dipahami ya. Nah, ini satu kelompok satu nanti. Perhatikan, isi dulu nama kelompoknya di sini. Di sini ditulis nama kelompok di sini. Sini. Nah, ini nama kelompok. Si Mungil, kamu juga baca ceritanya Dahir dan si Mungil. Baca ceritanya Dahir dan si Mungil. Kalau temennya nulis, kamu baca bukunya, cari jawabannya, lihat soalnya, cari jawabannya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya sama Pak Guru. Coba Tony baca yang keras. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Coba Riyama dibaca yang keras. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Kevin baca yang keras. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terus. Tema 2, muatan pelajaran PKN. Hak dan kewajiban terhadap hewan. Amati videonya. Setelah mengamati Amatilah gambar hewan di samping ini. Adakah yang tahu nama hewan di samping? Tepat sekali, gambar di samping adalah burung cendrawasih yang dikenal sebagai maskot dari Papua. Keberadaan burung cendrawasih yang terancam karena adanya perburuan liar, penangkapan liar, serta kerusakan habitat, sehingga burung ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Kita sebagai manusia juga punya hak dan kewajiban terhadap hewan. Kalian bisa simak sebuah gambar berikut. Perburuan liar seperti pada gambar di samping merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Mari kita simak bersama-sama. Kita berhak memanfaatkan hewan, baik diambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun kita juga berkewajiban untuk merawat hewan. Inilah yang dinamakan hak dan kewajiban terhadap hewan. Kalian bisa simak gambar berikut ini. Peliharaan. Kemudian, membuatkan kandang yang layak. Contohnya akuarium, kandang untuk ikan, kemudian sangkar untuk burung, dan rumah kucing. Selanjutnya, kewajiban terhadap hewan yang ketiga adalah membawa ke dokter hewan jika sakit. Lanjut, yang keempat, hibur hewan dengan bermain bersama. Kalian bisa simak gambar berikut ini. Coba tebak perilaku berikut ini, termasuk kewajiban atau hak terhadap hewan. Kewajiban apa? Yang pertama, memandikan hewan termasuk kewajiban terhadap hewan. Selanjutnya,
gambarnya, videonya. Berikutnya gambar yang kedua, ada seorang dokter hewan. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi bangkunya dikembalikan lagi. Nah, ini masuk sini. Kembali ke tempat duduknya. Jadi Bapak bagikan dulu ya. Bapak bagikan, setelah Bapak bagikan nanti belakang. Setelah Bapak bagikan, baru Bapak akan jelaskan. Bawa ke belakang. 3, 1, bawa ke belakang. 2, 3, 1, 2, 3. Nah, coba lihat biar tidak ada yang bertanya lagi. Lihat dulu LKPD-nya. LKPD yang kedua, lihat di sini di depan. Nah, Nana menuliskan pengalaman bersama hewan peliharaan. Ya, lihat LKPD-nya. Di sini lihat tujuannya. Yang pertama, siswa mampu membuat cerita pengalaman diri tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar setelah mengamati video yang tadi. Kemudian langkah kerjanya kalian lihat itu, ya. Nah, sekarang ini, kan bisa membaca ya. Di dalam LKPD 2 ini ada kegiatan ayo menulis. Yang pertama yang kalian tulis nama. Tulis dulu namanya. Tidak boleh bekerja sama, tidak boleh ada yang saling meniru pekerjaan teman. Sudah. Sekarang lihat ke layar LCD semua. Di dalam LKPD-nya kan seperti buku tulis itu, ada garis-garis. Kalian harus menulis. Apa yang kalian tulis? Yang kalian tulis adalah hewan peliharaan. Misalnya seperti mengarang tetapi dengan pengalaman pribadi anak-anak. Misalnya Bapak kasih contoh. Saya mempunyai binatang peliharaan, seekor kucing yang bernama siapa misalnya? Siapa nama kucingnya di rumah? Pusi atau Pisa. Pusi bulunya sangat lebat, Pusi berwarna kuning dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban apa yang kalian sudah lakukan terhadap hewan peliharaan itu ditulis di sini. Seperti anak-anak mengarang menggunakan pengalaman pribadi dengan melibatkan hewan peliharaan kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau tidak, Bapak kasih waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Jadi tulisannya harus bagus ya, harus bisa Bapak Guru baca nanti. Sudah kelas 4 tulisannya harus bagus. Nana keluarkan imajinasinya. Aku memiliki seekor anjing. Nama anjingku adalah Blacky, itu misalnya. Aku sering mengajak bermain. Aku sering mengajak Blacky jalan-jalan ke taman kota. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian setiap hari Sabtu aku mandikan Blacky. Nah, aku pakaikan dia sampo biar badannya wangi. Nah, seperti itu. Setelah aku mandikan Blacky, aku kasih makan. Makanan favorit Blacky adalah daging ayam gitu misalnya ya. Jadi anak-anak kembangkan imajinasi anak-anak. Mulai anak-anak berimajinasi, berpikir mengenai hewan peliharaannya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan terhadap hewan peliharaannya, apakah kalian sudah melakukan kewajiban, apakah kalian sudah menunaikan hak terhadap hewan peliharaan di rumah. Sekarang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ingat, tulisannya yang bagus.
Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dibaca oleh orang lain ya. Di mana huruf besar, huruf kapital, di mana huruf kecil, di mana titik, di mana koma. Kalian harus membuat dengan sungguh-sungguh. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan bekerja. Waktunya sudah habis, aku kasih dulu untuk mengumpulkan. Silakan langsung dikumpulkan di zaman dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ngerjainnya. Jadi anak-anak butuh konsentrasi dalam menemukan kalimat, menyambung kalimat satu dengan kalimat yang lain agar nyambung ya. Setiap pulang sekolah, Kevin selalu memberi makan dan memberinya air. Berarti sudah melaksanakan kewajibannya terhadap hewan peliharaan. Kemudian setiap sore, Kevin selalu mengajak bermain. Berarti Kevin sudah mendapatkan hak dari hewan peliharaan tersebut. Ya sudah bagus ini, cuman tulisannya nanti bagusin lagi ya. Tulisan paragrafnya juga. Yang kartun ya. Shinchan adalah seekor anjing, ya anjing yang dipelihara oleh Aprilio, warnanya coklat. Setiap hari dia diberi makan dan minum. Setiap sore selalu mengajak Shinchan bermain, ya. Kalau sakit, Shinchan diajak kemana ini Aprilio? Ke rumah sakit hewan atau ke dokter hewan, ya. Di sini dokter hewan, ya. Rumah sakit hewan. Nah sudah bagus ini, cuman penulisannya Aprilio, tulisannya yang bagus ya. Punya seekor apa? Apa Tony? Namanya siapa? Muku. Kamu sudah melaksanakan kewajiban? Apa kewajibannya terhadap Muku? Memandikan, lagi memberi air, memberi makan dan lain-lain. Ya sudah bagus ya. Ini tulisannya juga sudah bagus. Nah sekarang lihat pekerjaannya siapa ini? Riyama. Nah ini pekerjaannya temannya kalian yaitu Riyama. Riyama mempunyai hewan namanya siapa? Mesia. Mesia itu apa itu Mesia? Kucing. Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban? Sudah dengan jalan memberi apa ini? Memberi makan, minum dan memandikan dan lain-lain. Ya cuma kerapiannya aja nanti dikoreksi, nanti Pak Guru ini koreksi ya. Nah sekarang lihat dulu di bukunya.
seperti janji Pak Guru tadi, kita akan belajar mengenai mosaik anak-anak ya. Tapi kita hanya mengenal dulu mosaik, kemudian teknik membuat mosaik. Kemudian kalau membuat mosaiknya kita lanjutkan di kegiatan besok ya. Jadi nanti kita siapkan kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian kita siapkan lem, kemudian kita siapkan sketch, gambar dari apa? Tentu gambar dari binatang, boleh. Hewan peliharaan kalian, boleh digambar kucingnya. Siapa namanya kucingnya Riyama tadi? Mesia digambar. Kemudian kita tempel-tempel ya. Menjadilah sebuah kerajinan mosaik. Nah, lihat ke depan. Apa itu mosaik? Lihat, mosaik merupakan hasil karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan kepingan atau utuh dari biji-bijian. Nah, biji-bijian yang dipakai itu apa? Boleh anak-anak jagung, kemudian beras merah, kemudian apa lagi yang kecil? Beras injin, apa lagi biji-bijian yang kecil? Kedelai, kacang hijau dan lain-lain. Nanti kita siapkan bahannya. Ya. Nah, di sini adalah teknik membuat mosaik anak-anak, di bukunya juga sudah ada, silakan dibaca ya. Dengan cara menempel biji-bijian. Kemudian ini langkah-langkahnya anak-anak. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa saja alatnya? Tentu biji-bijian, ada lem, kemudian ada pinset, kemudian ada sketsa gambar. Nah, di buku kalian kan sudah ada itu. Coba dibaca dulu ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat karya mosaik itu keterampilannya, cara menempelnya harus benar. Nanti Bapak kasih video ya cara membuat mosaik. Kalian menyaksikan videonya dulu. Setelah menyaksikan video, nanti di pertemuan berikutnya baru kita membuat karya mosaik ya. Nah, seperti ini videonya. Coba anak lihat. Nah, coba lihat videonya. Nah, coba anak-anak, ini gambar apa ini? Kita buat dulu sketsa ikan. Kalau anak-anak misalnya ingin menggambar binatang peliharaan anak-anak di rumah, boleh ya. Misalnya menggambar kucing, menggambar anjing. Buat dulu sketsanya. Setelah dibuat sketsa seperti ini, baru kalian melanjutkan dengan kegiatan menempel. Nah, di sini ya. Nah, di sini kemudian baru ditempel dengan biji-bijian. Seperti ini beras hitam ini. Belakang. Apa sisi namanya? Ini. Kedua, gambar kedua. Dibaca. Oh, dari sini kamu baca. Oh. Ini. Apa itu mosaik? Jawabannya. Ini. Oh, Pak langsung jawab. Membaca, langsung jawab. Sudah, waktunya 10 menit. Bagi yang sudah, silakan dikumpul ke depan. Yuk, satu. Ya, taruh aja. Sudah semua? Kelasnya taruh di sini dulu, nanti Bapak akan bagikan. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya dulu sama kalian. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu dari kalian? Tidak. Kalau tidak, Pak Guru yang bertanya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? LKPD, melengkapi LKPD, kemudian materinya apa? Ada
tema 3. Pelajari tema 3 tentang apa? Tentang mosaik. Apa lagi? Tentang hewan peliharaan. Kemudian tentang apa lagi? Ada memberi makan dan minum. Itu apa itu namanya? Kewajiban terhadap hewan peliharaan. Jadi apakah pembelajaran yang menyenangkan hari ini? Kalau menyenangkan berarti anak-anak harus lebih sering datang ke sekolah, ya. Jangan tidak sekolah. Boleh tidak sekolah, tetapi harus punya alasan yang pasti. Seperti tadi, siapa teman kalian itu namanya? Bal, ya, karena sakit, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan masukkan buku kalian semua. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, ayo kita bernyanyi dulu, ya. Ini Bapak putarkan lagunya. Yang keras. Kita menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul apa itu? Juru Kencak, ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, anak-anak berdiri dulu, kita berdoa. Dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk semangat.